Dia tuh suka banget pakai baju oversize walaupun tubuhnya kecil ya. Dia suka pakai oversize, terus pakai kayak celana yang kayak kargo atau celana yang celana yang oversize oversize gitulah pokoknya yang gede-gede. Merasa agak aneh di awal karena ya seperti pada umumnya gitu loh, member yang udah lama kita ngelihat nggak pakai poni terus tiba-tiba pakai poni itu sesuatu yang wow banget. Yang untuk dia masuk ke jokes-jokes itu masih terlalu patah ya, ataupun kayak jokes yang YTTA gitu loh, yang tahu-tahu aja. Ini dia salah satu ciri khas Andin juga di masa-masa awal dia diperkenalkan itu adalah poninya ini ya. Gua nggak tahu apa namanya, tapi poni yang ini itu Andin banget saat itu. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodigun yang suaranya masih habis. Ya kali ini setelah kemarin atau setelah tadi kalian lihat videonya Gracie CCC ya. Kali ini adalah video yang di-upload di hari yang sama. Kembali lagi ke segmen bertegal di mana gua akan bahas member yang berulang tahun, dan member yang berulang tahun hari ini itu adalah member dari generasi 11. Dia adalah Anindya Ramadhani. Lahir di 18 Oktober 2005 dan berulang tahun yang ke-19 tahun. Salah satu sosok kakak ya. Kakak kedua kalau bisa dibilang. Kakak kedua dari generasi 11 setelah Cynthia. Jadi Andin ini boleh dengan tubuhnya yang mungil, tapi dia adalah sosok kakak di generasi 11 dan dia tuh ditempelin sama adik-adiknya ya. Kalau Anin itu nempel sama Ciput terkadang, ya Anin juga ditempelin sama adik-adiknya di generasi 11, bahkan generasi 12 juga. Sekarang itu udah ada Trisha yang suka nempel sama Anin ya. Jadi adiknya tuh banyak, Anin ini adiknya banyak, dan salah satu member senior juga untuk JKT48 secara keseluruhan ya. 2005 tuh salah satu yang senior, karena banyak yang kelahiran 2006, 2007 dan bawah-bawahnya lagi tuh banyak, dan nanti juga bakal nambah lagi dari generasi 13. Jadi Anin, dan umurnya udah 19 tahun juga ya, ini udah masuk ke usia dewasa ya, 19 tahun gitu. Dan uniknya Anin ini akan menjadi member generasi 11 terakhir yang akan dibahas di segmen bertegel dengan status trainee ya. Dia adalah member generasi 11 terakhir yang akan gue bahas dengan status trainee di bertegel. Kenapa? Karena ada kemungkinan di segmen milestone sebelum November itu gue bisa bahas Katie kalau dia bisa capai 100 show-nya sebelum November. Kenapa sih November? Karena di bulan November itu generasi 11 akan naik menjadi member inti semuanya ya. Sisa 10 member inti, 10 atau 11? 11 ya, sisa 11 member itu naik menjadi member inti. Benar nggak? Iya benar, 11. 13 kurang 2 ya, 11 ya. Sisa 11 member akan naik menjadi member inti, menyusul Grisel dan Gracie, jadi mereka lengkap lagi 13 member. Jadi generasi 11 secara utuh gitu. Jadi di pembahasan kali ini di bertegel, sayangnya belum bisa ada birthday t-shirt dari Anin ya. Jadi ya bakal ada itu di tahun depan. Cuma ya masih akan bahas Instagramnya aja dari Anin ya. Kalau gitu kita langsung bahas aja Anin ini seperti apa di bertegelnya kali ini yang ke-19. Sosok seorang Anindya saat pertama kali diperkenalkan generasi 11 ataupun ya saat mereka awal-awal kayak JKT School itu, orang-orang pada ragu untuk manggil dia Anin ya, termasuk gua. Mungkin gua aja kali ya. Dari gua aja. Gua cukup aneh kalau manggil dia namanya Anin. Karena dia tuh udah dibuatin nama panggilannya Anindya ya. Kenapa? Karena saat 2023 itu benar nggak? 2022 deng. 2022 saat generasi 11 itu masuk, masih ada satu member bernama Anin, lebih tepatnya Anindita Rahma Cahyadi. Itu dari generasi 3 itu masih menjadi member saat itu. Nah,
Karena itulah nama Anin nggak bisa dipakai. Jadi ya dipakailah Anindya. Dan orang-orang pun juga jadi canggung gitu loh manggil Anin. Member-member pun jadi agak aneh kalau manggil Anin. Takutnya Kak Anin yang noleh ya kan, yang nyautnya malah Kak Anin gitu. Gak enak. Jadinya orang-orang manggil Anindya. Nah, gua pun ikut manggilnya Anindya. Tapi setelah Anin generasi 3 grade dan generasi 11 sudah mulai dapat Aita kata saat itu, gue udah mulai kayak manggil dia Anin. Ya udah panggil aja Anin gitu, karena ya Anin mana lagi yang kepanggil kalau kita panggil Anin gitu. Jadinya ya gue manggilnya Anin sejak saat itu, sejak ya pokoknya sejak Anin generasi 3 grade lah. Jadi manggil dia Anin. Gue lebih suka manggil nama asli gitu daripada nama yang dibuat oleh JKT. Tergantung gak ya? Tergantung sih sebenarnya. Kayak Arali kan itu bukan nama asli ya, cuman gue lebih suka panggil dia Arali gitu. Cuman dalam beberapa nama tertentu kayak Dena gitu, Danela kan nama JKT-nya, tapi gue panggil Dena. Gue lebih suka panggil dia nama aslinya. Daisy, gue panggil Desi gitu. Ya lebih simpel aja, karena kayak lebih masuk aja dengan nama asli mereka. Dan Anin adalah salah satunya. Nama panggilannya Anindya di JKT, cuman gue panggil dia Anin. Dan member-member pun atau termasuk generasi 11 ya lebih terkhusus itu lebih suka manggil dia Anin karena lebih singkat aja. Kayak manggil Anindya itu terlalu panjang dan kayak effort banget ya, padahal cuma manggil gitu. Dan ya orang-orang pada manggil dia Anin sekarang. Dan generasi 12 pun manggil dia Kak Anin. Lebih simple. Dan Anin ini punya karakter yang sebenarnya kuat banget dari segi fisiknya ya. Dia itu punya tubuh yang mungil sebenarnya, dianugerahkan tubuh yang mungil, tapi dia bisa ubah hal tersebut menjadi kekuatannya dia, jadi powernya dari seorang Anin, jadi nilai jualnya dia, jadi personal brandingnya dia. Itu menurut gua keren sih dari seorang Anin ya. Dimasukin dia ke Jiko Shokainya itu adalah si mungil hadir semanis mangga gitu. Itu dari Anin untuk Jiko Shokainya. Dan apa ya, kata-kata mungil, tubuh mungil itu benar-benar identik dengan Anin salah satunya. Mungkin ada beberapa member-member lain yang punya tubuh mungil juga, dan mereka sebenarnya kurang lebih sama gitu loh. Mereka bisa ngubah kekurangan mereka. Nggak tahu itu bisa dibilang kekurangan atau enggak ya. Coba ya, bisa mengubah apa yang mereka punya itu menjadi suatu kekuatan bagi mereka gitu. Mereka bisa tampil lucu, mereka bisa tampil imut ya kan, dengan tambahan postur tubuh mereka itu bakal jadi lebih lucu gitu. Itu menurut gua salah satu hal yang bagus dan keren dari member-member ini, bisa mengubah hal-hal ya mungkin dianggap sebagian orang adalah kekurangan, bisa diubah jadi kelebihan mereka dan jadi nilai jual dari mereka sendiri. Ya kalau ngomongin soal karakter untuk Anin ya, dari sudut pandang gue ngelihatnya dia tuh adalah sosok member yang banyak tingkah gitu, terutama di live ya. Dia ini adalah salah satu yang bawel di live, dia banyak omong, dan juga di stage juga dia juga banyak omong, apalagi sesi MC ya. Itu seorang Anin tuh banyak banget ocehannya, dan dia bisa apa ya, improve dari hal-hal yang dia sebutkan gitu. Itu merupakan keunggulan dari Anin ya. Anin itu kalau di live bawel, kecuali kalau lagi makan nih. Kalau lagi makan dia diem. Coba kalau lagi nggak makan udah mulai tuh gitu. Banyak yang dia ceritain, dia bisa ribut juga gitu loh. Kalau sama kalau lagi live sendiri dia bisa ribut sama viewers. Kalau lagi di rumah dia bisa ribut sama kakaknya ya. Kalau lagi di tempat latihan dia bisa ribut sama member lain. Itu keunikannya Anin yang gue lihat gitu dari live-nya. Ya dia juga salah satu yang suka live, suka banyak cerita yang dia ceritakan, dan suka interaksi juga sama fans di live-nya. Itu sosok seorang Anin. Dan kalau Anin ini gue lihat adalah seorang member yang punya style yang lucu ya. Stylenya tuh gemes-gemes banget, terutama outfitnya. Dia tuh suka banget pakai baju oversize walaupun tubuhnya kecil ya. Dia suka pakai oversize, terus pakai kayak celana yang kayak kargo atau celana yang
yang celana yang oversize gitulah pokoknya, yang gede-gede itu jadi lucu ya hasilnya Anin. Cuma terkadang dia juga apa namanya kayak pakai outfit yang lebih feminim, kayak pakai rok, pakai dress gitu. Coba tetap image lucunya tuh nggak bisa pisah gitu loh dari seorang Anin, mau dia pakai style yang seperti apapun ya, entah itu kelebihan atau kekurangan, cuma itu yang gue lihat ya. Anin mau style seperti apa ya dia tetap lucu gitu. Dan terakhir yang di video yang terbaru, video TikTok, bukan video TikTok terbaru ya, gue nggak bisa jamin tuh video TikTok terbaru atau bukan. Pokoknya video TikTok yang mereka yang Anin, yang ada Anin, ada Danila atau Dena, dan ada Elin, itu cover dance overdrive dari Quad Lips ya, yang mereka di bandara mungkin sambil nunggu check in sambil nunggu boarding gitu, mereka buat video TikTok tersebut. Dan gue gemes banget ngelihat outfit anak-anaknya bertiga itu lucu-lucu semua. Dan Anin seperti yang gue bilang tadi udah suka pakai baju oversize, celana yang juga agak gede gitu. Kalian lihat aja di sana ya video TikTok kayak itu lucu gitu. Dan gue suka sama video TikTok itu ya, cover dance. Video-video cover dance gue selalu ya mostly suka lah ya, 80% 90% gue bakal suka ya. Jadi cara terbaik adalah cover dance. Ya Anin kemarin itu sempat ponian ya sebenarnya saat setelah Amano, dari Amano sampai setelahnya itu sempat ponian. Mungkin ada beberapa fotonya yang gue tampilin di sini untuk Anin ponian. Merasa agak aneh di awal karena ya seperti pada umumnya gitu loh, member yang udah lama kita ngelihat nggak pakai poni terus tiba-tiba pakai poni itu sesuatu yang wow banget gitu kan, kayak fenomena anomali lah gitu ya. Dan Anin adalah salah satunya, kayak agak susah menerima di awal kayak agak kurang nih gitu, kayak mukanya kayak tenggelam, sorry banget ya Anin gitu, gue ngelihatnya kayak gitu. Cuman sekarang makin kesini poninya makin panjang juga dan hilang tuh poni gitu loh, udah mulai balik lagi kayak biasa, kayak lama lagi. Dan poninya pun mungkin udah nggak setebal yang kemarin ya, yang awal-awal dia potong, atau mungkin dia udah mulai bisa nge-styling poninya lebih baik ya. Cuma sekarang ya kayak balik lagi aja gitu rambutnya Anin. Gue lebih suka dia tanpa poni. Gimana kalau kalian lebih suka Anin yang poni atau Anin tanpa poni gitu? Kalau menurut gua ya tanpa poni karena kayak lebih pas aja, lebih cocok. Mungkin karena udah kelamaan ngelihat Anin tanpa poni, jadi lebih cocok ngelihat dia tanpa poni gitu ya. Dan kalau untuk ngomongin soal potensi dari seorang Anin, potensi dari Anin ini ada di MC menurut gua, karena dia bisa apa ya? Dia ini kan mulai dari perfilman ya, sinetron, iklan, lebih ke iklan sih sebenarnya. Ya dia udah mulai bisa stage act gitu, dia udah bisa gitu. Dan menurut gue untuk MC dia salah satu yang bagus di generasi 11, dan tinggal di banyakin jam terbang, dipoles lagi untuk masalah jokes ya, karena memang terkadang untuk dia masuk ke jokes itu masih terlalu patah ya, ataupun kayak jokes yang YTTA gitu loh, yang tahu-tahu aja. Itu yang mungkin masih jadi kelemahannya Anin. Semoga bisa di improve lagi, karena ya dengan jam terbang yang lebih banyak gue yakin itu bisa. Apalagi nanti ketika udah jadi member inti, banyak interaksi dengan kakak-kakaknya, apalagi dengan Ola, Jessie, Onil, Eli, Lulu gitu, lo bisa jadi lebih bagus lah MC-nya gitu loh. Bakal kebawa cara MC kakak-kakak itu bakal kebawa dan bisa menemukan keunikan tersendiri dari sesi MC-nya. Gue yakin Anin bisa, karena ketika dia trainee pun udah mulai kelihatan nih sosok Anin yang ngelit MC itu udah mulai sering. Apalagi untuk masalah games. Kemarin pas di event OFC pun dia bareng Gendis MC kan, untuk event OFC generasi 12. Jadi ya terlihat lah, udah mulai terlihat potensi dari Anin. Dan menurut gua harus dikembangkan, harus dibanyakin jam terbangnya dari Anin. Karena seperti yang kita tahu, kalau dulu itu ada Jessie dicoba-cobain soal MC kan, dia mau coba juga dan hasilnya bagus sekarang, udah lumayan gitu. Jadi ini soal jam terbang, semakin sering Anin dikasih interaksi untuk MC dan interaksi sama orang-orang yang mungkin bisa ngebangun MC-nya itu lebih bagus ya,
dia bakal jadi bagus juga gitu. Jadi tunggu aja, kita lihatin aja. Dan mungkin kalau kalian fansnya Anin ya, kalian bisa kasih masukan juga gitu loh soal MC ke Anin seperti apa ya, untuk masalah jokes-jokesnya atau masalah penyampaiannya, itu yang kalian bisa saranin ke dia, siapa tahu dia mau denger dan dia mau praktekin gitu ya. Ya, dan itu dia untuk pembahasan Anin ya secara dari sudut pandang gua gitu. Mungkin ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar, dan atau ada yang rasanya bisa ditambahin dari apa yang udah gue sampaikan, kalian bisa tambahin juga di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan ke Instagram dari Anin untuk kepoin Instagram Anin, foto-fotonya itu seperti apa sih. Let's go ke Instagramnya Anin. Ini dia Instagram dari Anindya ya, 624.000 followers. Si Mungil hadir sama Desmangga ya, Jiko Shokainya dengan 4 highlight di sini. Kita langsung ke paling bawah seperti biasa. Gue buat di vibesnya beda ya. Anin dulu dengan poni yang panjang. Dia tuh ciri khas poni panjang terus di kaitin gitu ya. Pokoknya diselipin ke belakang telinga ya, gitulah. Lucu ya suara gue ya. Ini waktu 11 Anif ya. Ya ampun, kayak udah lama banget 11 Anif bro. Iya ya, masih lengkap ya, mereka masih 14 ya. Ya ampun, nih 11 Anif loh, kayak lama banget. Kemarin-kemarin kita bahas generasi 12 soalnya. Ya ini sosok Anin dulu itu rambutnya panjang banget ya. Sekarang tuh udah mulai pendek ya, lebih pendek gitu. Nah kan kayak yang kata gua tadi, dia nggak selamanya pakai oversize gitu. Dia suka juga kayak pakai rok pendek kayak gini, terus pakai kaos biasa. Tuh style lebih girly gitu. Ini dia salah satu ciri khas Anin juga di masa-masa awal dia diperkenalkan itu adalah poninya ini ya. Gua nggak tahu apa namanya, tapi poni yang ini itu Anin banget saat itu. Coba sekarang udah nggak ada tuh poni itu gitu. Yang panjang dibiarin panjang ke depan gitu loh, nggak ikut diikat. Terus cuman seuprit gitu, sedikit aja. Ini waktu Miraiga Menisimeru ya. Salah satu scene favorit gue di Miraiga Menisimeru-nya untuk Anin ya, itu ada yang pas dia kayak buat video TikTok sama Cynthia yang kameranya jatuh, itu lucu banget gitu. Gue kayak gemes sendiri pas lihat MV-nya muncul gitu. Jadi oh iya, Anin sekarang udah kuliah ya. Anin sekarang udah jadi anak kuliahan. Ini dia waktu baru masuk tuh masih SMA. Dia kayak beda gitu ya, jam tahun masuknya sama angkatannya Kristi sama angkatannya Jessie itu kayak beda gitu. Ini waktu Summer Fest, gue gak banyak member yang posting Summer Fest. Atau kemarin gue bahas generasi 12 mulu ya. Generasi 12 belum ada ya pas Summer Fest ya. Sorry, gue nggak tahu. Nah kan ada kan rambut itu gitu. Itu ciri khas Anin banget kan. Saya udah nggak ada. Ini lebih panjang lagi bro. Ya kan. Ini lebih, gue terlalu excited sampai batuk-batuk. Ini lebih panjang lagi nih gitu. Ciri khas Anin banget. Gue udah berapa kali ngomong ciri khas Anin banget. Ini udah mulai beda nih, style outfitnya udah mulai beda ya kan. Udah tahu gimana. Cuma bagus ya, main warnanya gue suka. Ini pakai warna putih, terus ini pakai apa istilahnya earth tone ya, earth tone. Ini pakai krem, terus di celananya tuh pakai ada list kuning gitu, putih dan list kuning, sepatunya putih, kaos kakinya itu juga agak abu gitu. Itu bagus permainan warna. Dan juga apa pattern ya. Jadi atasannya itu polos, terus dia pakaiin outer biar jadi bervolume dikit. Wih deh gila, gue sih fashion banget tuh. Ya. Terus celananya yang dibuat motif biar nggak monoton. Wih. Ya gue gini-gini belajar juga dikit-dikit. Kenapa? Karena gue butuh gitu loh kayak. Oh ternyata gitu ya. Biar tubuh kita tuh nggak terlalu kelihatan kecil, nggak terlalu kelihatan kurus gitu. Ya gue pelajarin gitu loh. Ini dia salah satu
kalau nggak salah gue sering lihat background ini mereka foto-foto ada Grisel dan Michi foto pakai baju Barca dan Madrid saat itu kalau nggak salah. Ternyata ada Anin juga. Tapi di sini kayak kecil banget ya dia. Kalau dia pakai kaosan doang, memang harus di ini kayak tadi gitu loh, di apa namanya, diakalin pakai outer biar lebih kelihatan gitu. Terus ini juga bagus nih, warna putih terus kayak wow motifnya kayak corduroy gitu, atas sama bawah sama. Ya yeah. Oh iya, dia sempat suka main apa namanya, ini bukan digicam kalau nggak salah, ini yang film ya, kamera film yang harus dicuci. Tuh udah mulai hilang nih kayaknya poniannya. Lupa gue dia sama siapa perginya. Oh sama Cynthia. Cynthia beda banget ya. Cynthia yang ini sama yang sekarang kayak lebih berpower yang sekarang gitu loh. Nanti kita bahas Cynthia ya pas dia ulang tahun. Seru juga tuh bahas tuh anak. Jadi pas Flowerful. Oh ya Flowerful ya, edit 12 ya. Udah edit 12 aja. Gitu loh. Nah, ini dia udah mulai ya pakai outer gitu loh. Selalu akalin pakai outer atau yang oversize atau lengan panjang biar kelihatan lebih bervolume ya. Itu yang gue bilang tadi. Terus ini tadi ya fotonya. Nah, kan dia nggak selalu kayak pakai baju-baju ya boyish gitu. Yang girly juga lucu. Turtleneck satu lagi, Anin tuh suka banget turtleneck entah kenapa. Kemarin waktu terakhir dia live dia pakai turtleneck. Nah satu lagi yang Anin tuh suka banget kayak pakai knitwear gitu ya, apa namanya, outfit dari rajutan gitu, outfit rajutan, mungkin adem kali. Oh ini salah satu yang gue suka ya, dia ketika di Bali dia kayak pakai kain gitu terus pakai sneakers di sini. Coba jadi hasilnya bagus banget. Aduh nggak ada yang follow ini lagi. Ada yang dia buat video TikToknya di sini. Gue sampai bookmark tuh video TikTok sama Chelsea kalau nggak salah. Bagus loh. Wow, foto mahal ya. Foto mahal. Dia masih di edisi Singapura ya. Universal Studio. Tuh. Ya kan kaos oversize kan lagi-lagi. Tuh. Anin tuh banyak ya icon ininya, icon fashionnya. Dan ini dia kakak dan adik ya, lagi-lagi turtleneck dari Anin. Ini waktu ini ya meet and greet yang mana nih, Flowerful kah atau yang awal tahun? Kayak awal tahun deh, yang awal tahun ya ini. Nah ini dia ketika awal-awal ponian ya kan, kayak gue ngerasa kayak Anin ponian kayak waduh, gue agak ini nih gitu kan. Gue belum terbiasa ngelihat Anin ponian, apalagi poni tebal kayak gini. Tuh kan kayak kata gue tadi, dia pakai dress warna putih, terus tambah pakai bandana di sini bagus, jadi manis. Cuma masih belum bisa kayak aneh gitu loh ngeliat Anin. Ini Amano. Nih di Amano. Di Amano dia udah asli kan ya harusnya ya poninya. Dia potong kan, bukan yang palsu. Habis itu kayak cocok nih coba baru potong, enggak kayaknya. Foto nggak jelas ya. Ya bener foto nggak jelas gitu. Nggak jelas. Nggak jelas gitu. Blur ya. Ini pas off air di Bandung. Tuh kan masih belum biasa gitu loh kan. Oh, ini udah mulai ini nih. Apa ponnya udah mulai lebih tipis lah dibanding yang tadi. Ini kayak tebel banget tuh kan. Styling yang ini lebih cocok gitu loh sama. Apakah suara menggoreng itu kedengaran? Ya karena di dapur lagi goreng nih, kayaknya masuk deh ya. Maafkanlah ya teman-teman, lagi goreng sesuatu. Kayak lebih cocok aja yang ini gitu ya. Entah apa perbedaannya, kalian yang lebih ngerti tahu nggak bedanya apa? Kayak beda. Lagi-lagi yang ponian ya, foto ponian itu masih ada, cuman lebih sering disampingin sekarang. Ini waktu meet and greet yang terbaru ya, yang kemarin ya,
Dia pakai dress. Lagi-lagi dressnya kayak sama gitu loh sama yang tadi, cuma beda warna. Kayak mirip gitu. Style ya. Cuman ini warnanya kayak agak coklat gitu. Coklat cream or something gitu ya. Ya, seorang Anin. Cocok gitu loh, dia sudah pakai pita warna krem juga. Jadi siapa yang foto sama Anin kemarin? Siapa yang meet and greet sama Anin kemarin ya? Tunjukkan foto-foto kalian teman-teman. Ya, itu dia untuk kepoin Instagram dari Anin ya. Foto mana yang kalian suka dari Anin? Kalian bisa komentar di bawah yang mana yang kalian suka dari foto Instagramnya Anin, atau ada foto-foto lain yang ada di Twitter mungkin ya yang kalian lebih suka. Silakan kalian komentar, atau video-video TikTok yang kalian suka juga boleh ya dari Anin. Selanjutnya itu gua akan bahas proyekan atau mention fanbase dari Anin. Dia itu adalah Aninimous. Kalian bisa lihat X dari Aninimous di sini. Ramein hashtag yang dibawakan Aninimous untuk merayakan ulang tahun Anin di 18 Oktober ini. Ramein ya, kita buat kalian buat rame banget lah 18 Oktober karena 2 member ulang tahun ya. Buat rame itu 2 hashtag gitu, saling ucapin satu sama lain, saling ucapin, yang Gracie juga ucapin, Anin ucapin gitu ya. Buat rame, dan buat proyekan kalian sendiri juga boleh. Kalian kalau kalian mau ucapin di Twitter atau seluruh platform yang kalian punya juga boleh. Tag Aninimous, tag Anin juga ya. Siapa tahu nanti di repost Aninimous dan bisa dilihat sama Aninnya ucapan-ucapan yang kalian berikan atau proyek-proyekan yang kalian berikan gitu. Ya. Kalau gitu itu aja untuk birthday girl-nya dari Anin di 18 Oktober di ulang tahun yang ke-19 ini. Kita ketemu langsung besok ya di 19 Oktober. Kita ketemu sama Hillary Abigail alias Lily dari generasi 12. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dadigun pamit, bye-bye.